Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, Tax Corner kali ini menjawab pertanyaan dari Ibu Anggriani Sadikun yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pak Agus, perusahaan kami sebagai penjual mendapat pesanan barang yang harus diserahkan di Jerman kepada pihak pembeli. Barang tersebut dibeli dari prinsipal kami di Jerman. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan tersebut? Apakah kami harus membuat faktur pajak dengan seri faktur pajak berapa? Misalnya 010.070 jika memang faktur pajak harus dibuat. Ibu Anggriani, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Santolihin, tax partner dari ETS Consulting. Saya mau jawab pertanyaan Bu Anggriani. Jadi perusahaan Ibu sebagai penjual mendapatkan pesanan barang yang harus dijual ke Jerman kepada pihak customer Ibu. Nah, di sini barangnya itu dibeli dari prinsipal di Jerman. Nah, jadi dalam hal ini Ibu melakukan penyerahan barangnya ini berada di Jerman gitu ya. Jadi Ibu beli barangnya dari prinsipal di Jerman, lalu barangnya itu langsung dikirimkan kepada customer di Jerman. Nah, Ibu menanyakan bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan tersebut. Nah, apakah harus dibuatkan faktur pajak? Oke, sebelum menjawab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar hukumnya, yaitu di Undang-Undang PPN, di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jadi kalau kita lihat di pasal 4 ayat 1 huruf A disebutkan bahwa PPN itu dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dan juga PPN itu juga dikenakan atas import barang kena pajak. Nah, jadi siapapun yang memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya atau pekerjaannya, itu tetap dikenakan PPN. Nah, sebenarnya ada 3 syarat ya yang harus dipenuhi agar penyerahan barang itu dikenai PPN. Ya, apa aja syaratnya? Nah, syarat pertama adalah barang berwujud itu yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Nah, syarat kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Nah, syarat yang ketiga adalah penyerahannya itu dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Nah, jadi ketiga syarat itu bersifat kumulatif. Nah, jadi apabila ada satu atau lebih syarat itu syaratnya tidak terpenuhi, maka penyerahan barang itu tidak dikenai PPN. Nah, jadi bisa kita simpulkan, apabila pengusaha kena pajak melakukan transaksinya itu penyerahan barang kena pajaknya yang secara nyata ya, secara fisik itu berada di luar daerah pabean, atau misalkan penyerahan hak atas barang kena pajak yang secara nyata atau secara fisik berada di luar daerah pabean, yang mana bisa dibuktikan dengan kontrak, akta atau bukti otentik yang mendukung fakta terjadinya transaksi tersebut, atas transaksi itu tidak dikenai PPN. Nah, itu ada penegasannya ya mengenai transaksi ini. Jadi ditegaskan juga di Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 130 tahun 2010. Nah, di situ mengatur mengenai penegasan perlakuan PPN atas penyerahan barang kena pajak dan hak atas barang kena pajak yang berada di luar daerah pabean. Nah, sederhananya begini ya. Misalkan ini perusahaan Bu Anggriani ya, menandatangani kontrak jual beli dengan customer di Jerman. Nah, di dalam kontrak itu disepakati ya bahwa perusahaan Ibu membeli barang dari pihak prinsipal di Jerman ya, dan meminta pihak prinsipal untuk mengirimkan barangnya itu ke gudang customer di Jerman. Nah, dan pembayaran dari customer di Jerman itu langsung dibayarkan ke rekening perusahaan Ibu. Nah, dan juga perusahaan Ibu ada melakukan pembayaran atas pembelian barang kepada prinsipal yang di Jerman. Nah, kalau kita lihat model transaksi seperti ini, ya, transaksi penjualan kepada customer yang di Jerman itu, kan di sini kan tidak ada penyerahan barang di dalam daerah pabean. Nah, artinya apa? Artinya
atas transaksi ini tidak dikenai PPN. Ya, jadi untuk transaksi penjualan kepada customer di Jerman ini, yang pertama PPN-nya tidak terhutang, ya artinya tidak diterbitkan faktur pajak seperti itu. Kenapa? Karena memang penyerahan barang kena pajaknya secara nyata memang secara fisik berada di luar daerah pabean. Nah, terus bagaimana untuk mengisi kalau memang untuk pelaporan di SPT PPN-nya? Nah, untuk pelaporan dalam pengisian di SPT PPN bagi untuk kasus transaksi seperti ini, ya tetap pengusaha kena pajak ya yang melakukan transaksi barang kena pajak yang berada di luar daerah pabean tetap wajib melaporkan ya transaksi penyerahan itu ke dalam kolom penyerahan yang tidak terhutang PPN. Ya, jadi di dalam formulir induk di SPT masa PPN juga ada kolom mengenai penyerahan yang tidak terhutang PPN itu. Ya, seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Angriani dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.